إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن التقوى خير الزاد واتقوا الله لعلكم تفلحون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah pengasingan, ketika beliau mengasingkan diri melihat umatnya yang jauh dari akhlak, jauh dari moral, jauh dari tauhid, maka beliau memilih untuk mengasingkan diri di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari kota Mekah, yaitu di Gua Hira. Maka datanglah seorang malaikat, datanglah malaikat Jibril, kemudian memberikan wahyu yang pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Maka malaikat Jibril memeluk Rasulullah erat-erat. Kemudian beliau mengulang Iqra, bacalah. Rasulullah pun mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Begitu yang terjadi sampai ketiga kali. Kemudian malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu. Ini adalah wahyu yang turun pertama kali kepada Rasulullah, yang dengannya Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi. Kemudian tidak berselang lama turunlah wahyu yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang berselimut, bangun, ingatkan. Qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangun, ingatkan umatmu, Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Ini adalah perintah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menandai bahwasanya beliau diutus menjadi seorang rasul. Qum fa'andzir, bangun, ingatkan. Tidak ada waktu lagi untuk tidur. Bangun, ingatkan umat manusia, ingatkan mereka yang sedang berada di dalam kejahilian. Bangunkan mereka, sadarkan mereka bahwasanya tujuan mereka diciptakan adalah liya'buduh, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ingatkan manusia bahwasanya ini tujuan asasi. Kenapa kalian diciptakan? Kalian diciptakan bukan untuk berfaya-faya. Kalian diciptakan bukan untuk berhura-hura, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi kalian diciptakan untuk sebuah perintah yang agung, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah memulai dakwahnya. 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah kepada keluarga terdekat, kepada para sahabat yang dipercaya. Maka mulailah masuk Islam mereka yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah istrinya, Zaid bin Harithah budaknya, Ali bin Abi Thalib sepupunya, Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq teman baiknya. Mereka orang-orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong masuk Islam. Apakah itu cukup? Cukup memuaskan hasilnya? Tidak. Karena dakwah sembunyi-sembunyi, tidak mungkin orang akan mengenal Islam. Orang tidak akan tahu Islam. Orang tidak mengerti apa itu Islam. Padahal Islam adalah
agama rahmatan lil alamin. Agama sebagai rahmat bagi seluruh alam, seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas. Maka dakwah harus terang-menerang, harus dilakukan secara terang-terangan. Semua orang harus tahu apa itu Islam. Semua orang harus tahu kebenaran Islam, kebaikan Islam. Maka turunlah perintah, fasda bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Fasda bima tu'mar. Angkat dakwahmu, keraskan dakwahmu sesuai apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Maka disinilah Rasulullah memulai dakwahnya. Rasulullah mulai dakwahnya dengan memanggil kerabatnya dari kabilah Quraisy. Mereka semua dipanggil dan mereka berkumpul. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan suatu kata yang disepakati oleh mereka. Wahai kaumku, ketahuilah kalau seandainya aku katakan di balik bukit ini ada pasukan yang menyerang kalian, apakah kalian membenarkanku? Maka mereka semua sepakat mengatakan kami tidak pernah mengetahuimu berdusta. Artinya kami membenarkanmu karena kamu tidak pernah dusta, kamu tidak pernah bohong. Tapi ketika Rasulullah mengatakan wahai kaumku, ketahuilah bahwasanya aku diutus di balik azab yang sangat pedih. Maka orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang sebelumnya paling cinta dengan Rasulullah, yaitu pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihadza jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Maka turunlah ayat yang mencela Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi watab. Jadi sungguh Abu Lahab sendiri yang celaka, bukan Muhammad, tapi Abu Lahab. Begitu dakwah seterusnya dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah, 3 tahun sirriyah dan 10 tahun secara jahriyah terang-menerang. Maka masuklah sekelompok kaum muda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan seterusnya, semua yang termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka semua termasuk orang-orang yang masuk Islam di saat dakwah Mekah, termasuk hasil didikan Rasulullah SAW di Mekah. Sedangkan para tetua mereka, para sesepuh mereka justru ingkar. Abu Lahab memusuhi Rasulullah SAW. Abu Jahal menentang, mengatakan wallahi la uslimu abadan, demi Allah aku tidak mau masuk Islam selamanya. Dia bersumpah. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal. Bahkan paman Nabi SAW, orang yang paling sayang dengan Rasulullah, orang yang membela Rasulullah SAW, tidak sempat masuk Islam sampai akhir hayatnya Abu Thalib. Ternyata hidayah itu menyapa para pemuda, dan ini adalah dari hikmah yang Allah jadikan. Ternyata nanti pemuda inilah yang akan memikul beban dakwah. Pada tahun ke-10 ketika Rasulullah SAW diboikot, dan boikot itu berakhir pada saat itu juga, Rasulullah berpikiran untuk menyebarkan dakwahnya keluar Mekah. Karena di Mekah sudah maksimal, sudah mentok, orang muslim tidak bertambah lagi, sudah. Maka kita harus menyebarkan dakwah keluar Mekah. Maka Rasulullah pergilah ke Taif. Di sana Rasulullah mengajak kaum Taif untuk masuk ke dalam agama Islam. Siapa yang akan menolongku, yang akan menjagaku, menyebarkan agama Rabbku, maka dia akan masuk surga. Orang Taif tidak mau menerima Islam. Orang Taif tidak mau menerima Rasulullah, tidak mau menolong Rasulullah. Bahkan Rasulullah dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah-darah. Di situ Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini aku datang dengan malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung menyapa Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mau, aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada orang-orang Taif.
Maka apa jawaban Rasulullah? Oh, alhamdulillah, kesempatan, timpakan saja. Tidak. Rasulullah mengatakan, bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menyembah Allah. Rahmatnya Rasulullah tidak segera menimpakan azab kepada mereka yang telah melempari Rasulullah dengan batu. Rasulullah mengatakan bahwasanya mungkin mereka tidak menerima, tapi nanti mereka bisa jadi menerima. Mungkin mereka tidak menerima, tapi anak cucu mereka mungkin bisa menerima. Rasulullah berharap Allah mengeluarkan dari mereka anak cucu yang bertauhid, anak cucu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Di Mekah Rasulullah SAW terus berdakwah. Di setiap musim haji Rasulullah datangi kabilah Arab satu persatu. Siapa yang mau menolongku, yang mau menjagaku supaya aku bisa mendakwahkan agama Rabbku, maka dia akan masuk surga. Kabilah satu persatu didatangi. Pada tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Yathrib, dari Madinah. 6 orang. Di antaranya adalah As'ad bin Zurarah. Maka Rasulullah tawarkan Islam kepada mereka. Dan qadarullah, mereka ini adalah orang yang bertetangga dengan orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada orang Yahudi, di Mekah tidak ada. Mereka bertetangga dengan orang Yahudi. Mereka bermusuhan satu sama lain. Kabilah Aus dengan Khazraj bermusuhan, bertumpah darah. Bahkan ya, Yaumul Bu'ats itu, peperangan yang terjadi pada Yaumul Bu'ats, karena peperangan itulah sesepuh mereka meninggal. Yang tersisa adalah anak-anak muda. Ketika terjadi peperangan, orang Yahudi sering mengancam mereka. Orang Yahudi mengatakan, ini zaman ini akan keluar Nabi, maka kami akan ikuti Nabi itu, dan kami akan memerangi kalian, akan kami bunuh kalian sebagaimana kaum Samud dan kaum Iram. Maka orang Yathrib ini teringat dengan perkataan orang Yahudi. Mereka mengatakan, wahai kaum, kalian ingat perkataan orang Yahudi? Bisa jadi ini Nabi yang dijanjikan orang Yahudi. Jangan sampai orang Yahudi mendahului kita. Mari kita masuk Islam. Akhirnya 6 orang ini masuk Islam. Orang ini masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk kembali ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, maka apa yang dilakukan orang ini? 6 orang pemuda ini tidur, makan, main-main? Tidak. Mereka menceritakan kisah mereka kepada kaumnya. Maka semua ahlul bait di Madinah, semua rumah di Madinah, semuanya masuk kabar tentang Rasulullah. Tidak ada satu rumah pun yang di situ tidak diceritakan tentang kisahnya Rasulullah SAW. Pada tahun berikutnya, tahun ke-12 Hijriah, datanglah 12. Kalau tadi 6 orang semuanya dari Khazraj, sekarang 12. 10 orang dari Khazraj, 2 orang dari Aus. Kemudian mereka datang ke Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk berbaiat. Memerintahkan kepada mereka untuk berbaiat. Maka mereka pun berbaiat. Tapi baiatnya adalah baiat untuk diri mereka sendiri. Yaitu baiat tidak menyekutukan Allah kepada selainnya, tidak mencuri, tidak berbuat maksiat, tidak berdusta, dan taat kepada Rasulullah SAW. Ini baiat an-nisa, baiat yang diambil bagi para wanita nantinya. Tapi memang sekarang kondisinya seperti ini, belum ada perintah perang. Maka baiat yang diambil adalah baiat untuk mereka sendiri, supaya mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, supaya mereka tidak berbuat maksiat. Kemudian mereka memikulkan harapan yang besar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami diadu domba oleh orang Yahudi. Kami saling berperang satu sama lain. Mudah-mudahan dengan kedatanganmu nanti engkau akan bisa menyatukan kami. Begitulah harapan orang Ansor, orang Khazraj dan orang Aus, yang mana mereka ya terjadi perselisihan sampai terjadi pertumpahan darah. Mereka memiliki harapan dari Rasulullah supaya Rasulullah bisa menyatukan mereka.
Jadi Rasulullah menyatukan dua kaum yang berselisih ini. Jadi hakikatnya seorang muslim itu adalah penyatu. Orang muslim itu bukan orang yang memecah belah, bukan yang mengkotak-kotakkan. Ini pekerjaan orang Yahudi. Tapi seorang muslim haruslah menjadi penyatu. Maka betul nanti ketika Rasulullah hijrah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyatukan kaum muslimin. Oke, sekarang 12 orang. Kemudian mereka pergi ke Madinah. Kemudian Rasulullah kirimkan di antara sahabatnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair siapa? Seorang pemuda juga. Mus'ab bin Umair datang bersama mereka. Kemudian Mus'ab bin Umair ini mulai berdakwah. Berdakwah dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Datang seorang, maka apa yang dilakukan oleh Mus'ab? Dia ajarkan Islam, dia ajarkan akidah, kemudian setelah itu dibacakan ayat Al-Quran. Baru setelah itu dia masuk Islam. Begitu seterusnya, sampai suatu ketika ada seorang pembesar di kalangan Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr. Ini dua-duanya adalah tokoh dari Aus. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Usaid bin Hudayr, "Wahai Usaid, aku dengar ada orang asing yang mengajarkan agama yang asing." Camkan klaimnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi gampang sekali untuk menyalahkan. Hanya diklaim asing, salah. Orang asing, agama yang dibawa asing berarti salah. Maka Sa'ad mengatakan, "Usaid, datang ke mereka. Kalau bukan aku adalah sepupunya As'ad, maka aku sendiri yang akan datang." Karena Mus'ab ini bersama As'ad bin Zurarah sekarang. Maka yang datang Usaid. Usaid datang, marah dia caci maki Mus'ab dan As'ad. Maka Mus'ab mengatakan, "Wahai pemuda, wahai laki-laki, silakan duduk. Dengarkan perkataanmu. Kalau kamu suka, ambil. Kalau tidak suka, ya sudah, kami akan pergi." Maka Usaid pun mau. Kemudian beliau pun duduk. Beliau dengarkan ceramah dari Mus'ab bin Umair. Kemudian beliau bacakan ayat Al-Quran. Maka seketika itu juga Usaid mengatakan, "Kalau kami ingin masuk Islam, apa yang kami lakukan?" Mus'ab mengatakan, "Kalau kamu ingin masuk Islam, mandi. Kemudian bersyahadatlah." Maka Usaid pun masuk Islam. Kemudian Usaid kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad ketika itu melihat wajah Usaid bin Hudayr, Sa'ad mengatakan, "Demi Allah, wajah ini bukan wajah yang ketika tadi keluar." Artinya wajahnya sudah berubah. Wajahnya sudah dipenuhi cahaya hidayah. Kemudian As'ad pun pergi. Ketika As'ad datang, Sa'ad bin Mu'adz pun pergi. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz pergi karena beliau tidak puas dengan apa yang dibawa Usaid. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, maka sepupunya yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, As'ad bin Zurarah, mengatakan kepada Mus'ab, "Wahai Mus'ab, ini adalah kepala suku kaumnya. Kalau dia masuk Islam, maka semua kaumnya akan masuk Islam." Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, dia marah-marah, dia caci maki Mus'ab dan juga As'ad. Maka Mus'ab mengatakan, "Silakan duduk. Kalau kamu suka dengan perkataanku, ambil. Kalau tidak suka, kami akan pergi." Maka dia pun duduk. Kemudian Mus'ab menjelaskan tentang Islam dan juga dibacakan ayat Al-Quran. Maka seketika itu juga ia bertanya, "Kalau kami ingin masuk Islam, apa yang kami lakukan?" Maka Mus'ab mengatakan, "Mandi baru masuk Islam, bersyahadat." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, dan Sa'ad pun kembali ke kaumnya. Ketika sampai di kaumnya, Sa'ad bin Mu'adz dengan jiwa mudanya mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, haram bagi kalian laki-laki dan wanita melihatku, berbicara denganku, kecuali kalau kalian masuk Islam." Maka pada saat itu juga kaumnya masuk Islam. Seluruh kaumnya dari Bani Abdul Ashhal, dari kaum Aus, semua masuk Islam. Itulah yang dilakukan oleh pemuda Islam pada saat itu. Mereka tidak
mempunyai cita-cita kecuali menyebarkan agama Islam. Mereka tidak punya cita-cita yang lain yang berkaitan dengan duniawi. Yang ada di kepala mereka adalah bagaimana Islam ini yang merupakan agama rahmatan lil alamin menyebar. Semua orang merasakan apa yang dia rasakan. Hidayah yang dia rasakan bisa dirasakan oleh orang lain. Inilah semangat kaum muda pada saat itu. Maka pada tahun ke-13 setelah kenabian, datanglah dari kaum Ansar 75 orang. 72 dari kaum laki-laki dan 73 dari kaum laki-laki dan 2-nya dari wanita. Di antara mereka ada As'ad bin Zurarah yang sejak mulai awal dia sudah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingat As'ad ini adalah yang paling muda di antara mereka semua. As'ad ini nanti yang pertama kali melakukan sholat Jumat yang kita lakukan sekarang. Jadi yang pertama kali dalam Islam yang melakukan sholat Jumat bukan Rasulullah. Rasulullah tidak bisa melakukan sholat Jumat karena di Mekah tidak bisa kumpul-kumpul. Di Mekah selalu dicurigai, tidak bisa. Maka As'ad inilah yang pertama kali melakukan sholat Jumat di Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 75 orang ini berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah siap untuk menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Siap untuk mendukung dakwah Rasulullah, siap untuk membela Rasulullah mati-matian, bahkan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka dan anak mereka. Maka pada saat itu juga terjadilah Bai'ah Aqabah. Pada saat itu juga konsekuensinya adalah Rasulullah akan hijrah. Ketika orang-orang Ansar sudah kembali ke Madinah, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah. Mereka pun berhijrah, tapi mereka berhijrah sembunyi-sembunyi. Mereka hijrah di malam hari, mereka tidak bawa harta mereka. Yang penting mereka selamat, itu sudah senang. Mereka hijrah, mereka tinggalkan kekayaan mereka, mereka tinggalkan keluarga yang mereka cintai, mereka tinggalkan tanah kelahirannya hanya untuk menjaga agamanya, supaya akidahnya terjaga, supaya mereka bisa menampakkan syiar Islam. Maka mereka pun hijrah. Kemudian ketika datang hari hijrahnya Umar bin Khattab, seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang pemuda yang disegani, bahkan Abu Jahal sekalipun segan, maka dia datang dengan membawa persenjataan lengkap, membawa pedang dan panah. Beliau kelilingi Ka'bah, tawaf. Setelah tawaf beliau mengatakan, aku mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau istrinya menjadi janda, yang mau anaknya menjadi yatim, ikuti aku, kejar aku. Umar pun hijrah siang hari, siang bolong, disaksikan oleh orang Quraisy. Tidak ada yang mampu dan mau untuk mengejar Umar. Ini jiwa muda. Ketika yang hak sudah di depan matanya, maka dia tidak takut lagi menyebarkan yang hak. Hijrah, hijrah. Orang mau berkata apa hijrah? Resikonya apa hijrah? Kalau dia sudah tahu bahwasanya ini adalah jalan yang baik, ini adalah jalan kebenaran, ya sudah, tempuh jalan itu. Meskipun risiko apapun, risiko dunianya habis, risiko mati sekalipun, tapi kalau itu adalah hijrah, maka dia akan menjalaninya. Seketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pada saat itu ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Maka pada saat itu sahabat yang sudah di Madinah dan juga orang-orang Ansar mendengar kabar hijrahnya Rasulullah, setiap pagi mereka datang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung kota Madinah. Beliau merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari datang. Ketika mereka tidak melihat Rasulullah dan matahari sudah mulai meninggi dan panas, maka mereka pulang kembali ke rumah mereka. Besok pun demikian, mereka tunggu Rasulullah sampai panas pulang. Besok demikian sampai panas pulang. Pada suatu hari ketika mereka sudah pulang karena matahari sudah panas, maka muncullah bayang-bayang Rasulullah dan sahabatnya. Pada saat itu qadarullah
yang pertama kali melihat adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang pada saat itu sedang di atas rumahnya. Maka orang Yahudi itu pun secara refleks mengatakan, wahai orang Arab, inilah Rasul kalian yang kalian tunggu-tunggu. Maka pada saat itu juga sahabat berhamburan keluar rumah semua ingin datang menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, maka apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah? Di antara yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah 3 hal. Yang pertama, Rasulullah bangun masjidnya. Karena masjid ini adalah darurat, harus ada. Kaum muslimin punya komunitas, harus ada masjid. Salatnya di situ, aktivitasnya di situ, dakwah di situ, belajar di situ. Maka masjid ini adalah menjadi simbol dan sekaligus syiar Islam. Tidak mungkin ada komunitas muslim kecuali di situ harus ada masjid. Maka Rasulullah bangun masjidnya. Harus ada tempat untuk beribadah. Harus ada tempat untuk mendakwahkan syiar Islam. Harus ada tempat untuk mengajarkan agama Islam. Maka yang pertama kali beliau bangun masjid. Kemudian yang kedua, Rasulullah sahabatkan para sahabatnya, persaudarakan sahabatnya. Orang Aus dan Khazraj, orang Ansar dan Muhajirin, mereka persaudarakan satu sama lain. Karena harus ada perasaan ukhuwah di antara kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh saling hasad. Kaum muslimin tidak boleh saling curiga satu sama lain. Harus bersatu. Karena kalau tidak, bagaimana Islam bisa berkembang? Bagaimana Islam bisa menghadapi musuh-musuh Islam? Jadi harus ada persaudaraan, harus ada persatuan. Maka yang kedua kali selain membangun masjid, Rasulullah adalah persaudarakan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi tinggal di Madinah, maka Rasulullah membuat perjanjian selama orang Yahudi tidak membangkang, tidak berkhianat, maka mereka aman, mereka dijaga oleh kaum muslimin. Supaya apa? Supaya kaum muslimin merasa aman, merasa tentram, tidak ada yang berkhianat. Maka inilah 3 hal yang diperbuat oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah pertama kali berhijrah ke Madinah. Ini semua tokoh-tokohnya adalah kebanyakan para pemuda. Maka tidak heran ketika Allah SWT menceritakan kisah pemuda Kahfi. Allah SWT berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadullah, ittaqullah wa'lamu anna khaira zadit taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita melihat pemuda kita masa kini, pemuda yang sedikit-dikit healing, pemuda yang hobinya berfoya-foya, main-main, waktunya habis untuk main. Pemuda yang tidak punya giroh Islam, pemuda yang tidak punya semangat untuk mendakwahkan Islam, bahkan malu dikatakan dirinya sebagai muslim. Pemuda yang lebih mengidolakan artis-artis barat daripada pahlawan-pahlawan Islam dari kalangan para sahabat. Ini pemuda yang macam apa? Apakah kita ridho melihat pemuda kita semacam ini? Apakah kita ridho melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kakinya sampai berdarah-darah mendakwahkan Islam, kemudian pemuda-pemuda kita santai-santai, diajak ibadah malas, melaksanakan kemungkaran dinasihati marah? Apakah kita ridho melihat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semacam ini? Tentu seorang mukmin tidak akan ridho, tidak akan ridho menyaksikan generasi kaum muslimin seperti ini. Bagaimana kalau Rasulullah melihat kita? Mau ditaruh di mana muka kita? Kita akan malu.
Rasulullah dakwah sampai berdarah-darah. Para sahabat dakwah sampai rela untuk mati. Hasilnya kita yang alhamdulillah sejak lahir sudah muslim. Apa yang kita berikan kepada umat ini? Apa yang kita berikan kepada agama ini? Maka sekali lagi, pemuda harus menjadi corong yang bisa meneriakkan tentang Islam, menyebarkan agama Islam. Pemuda harus kuat. Pemuda harus punya semangat. Pemuda jangan lembek. Jangan karena putus cinta pengen bunuh diri. Ini semangat apa? Pemuda harus punya semangat. Semangat untuk bisa menguasai agama Islam, menyebarkan agama Islam, menampakkan keindahan Islam, bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maka kuncinya hanya satu. Kuncinya adalah mulai kita kembali mendidik pemuda kita. Sebagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. 13 tahun Rasulullah mendidik sahabat di Mekah. Maka hasilnya kelihatan ketika mereka sudah hijrah ke Madinah. Apa metode Rasulullah ketika mendidik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatlu 'alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yatlu 'alaihim ayatih, bacakan ayat Al-Qur'an. Bacakan. Ajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Hafalkan mereka membaca Al-Quran. Ajari mereka mentadaburi Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab Allah. Ini wasiatnya Rasulullah SAW yang ditinggalkan, supaya umatnya tetap berada di atas jalan hidayah. Maka ajari anak-anak kita Al-Quran. Jangan sampai dia buta Al-Quran. Kalau kita tidak terima anak kita buta huruf, bagaimana kita ridho ketika anak kita buta Al-Quran? Justru kita malah tidak ridho lagi ketika anak kita buta Al-Quran. Maka ajari mereka Al-Quran. Yatlu 'alaihim ayatih. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka, sucikan adab-adab mereka, akhlak mereka, sucikan adab mereka. Wa yu'allimuhul kitab. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan Alkitab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Waradallahumma 'anis sahabatil kiram Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairis sahabati ajmain wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih syababal ummah. Allahumma aslih sababal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.